Oh, kamu kelihatan dari belakang, Mas? Orang tulis kelihatan? Sini nggak kelihatan. Saya kalau jauh juga nggak kelihatan. Habis. Bujur negara. Habis ini. Kawasan. Iya, kawasan. Ini bujur negara. Ini bisa. Apa? Resil itu pas ini bukan? Bukan pas sebelah. Dari pas habis apa? Pacaran pada om. Hadir. Narendra. Ergian. Rahima ada. Tangga. Raihan. Resa ada. Ya kan? Rival ada. Robi. Satura, Widya, Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Nah, gitu jawab kalau saya. Pak Lo jawab hai. Halo. Hai. Hai. Halo. 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 Hai. Hai. Halo. Sekarang pakai gerakan. Halo. Hai. Ayo begini. Bisa. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Ya, sekarang saya tanpa suara ya, jangan suara juga ya. Ya. Cara bisu. Halo. Hai. Hari ini kita akan belajar sebagaimana yang pernah kemarin kita diskusikan tentang bagaimana mengoperasikan PLC. Di depan kita sudah ada PLC dengan miniatur lampu lalu lintas. Jadi kita akan mencoba untuk mengakses itu, belajar bagaimana mengoperasikan PLC. Salah satu penerapannya memang ke lampu lalu lintas. Tapi sebelum kita masuk ke situ, ada satu aktivitas yang bisa kita gali terkait dengan kesiapan kita untuk belajar tentang bagaimana merekayasa lampu menjadi satu rangkaian instalasi listrik yang bermanfaat untuk kehidupan keseharian. Kalau saya punya dua buah lampu, mereknya sama, besarnya sama, dipasang bersamaan. Yang satu nyala terus, yang satu nyala hidup. Ada dua buah lampu. Lampu pertama nyala terus, yang satu lagi lampunya nyala hidup. Mana yang paling awet? Lampu satu atau lampu dua? Mereknya sama, besarnya sama, wattnya, kemudian dipasang saat yang bersamaan. Mana yang lebih awet? Lampu satu atau lampu dua? Lampu satu kenapa? Karena standby nyalanya. Kalau misalnya lampu dua kan nyala mati jadi begitu harus nggak beraturan. Jadi kalau harus AC itu salah satu tipikal atau karakternya adalah kalau dia masuk terus mati, masuk terus mati, masuk terus mati, dia harusnya lonjak turun gitu. Makanya lampu pertama akan lebih awet. Siapa yang lampu kedua yang lebih awet? Yang setuju sama Haikal? Tunjuk tangan. Menjadi teman aja kalau jangan jadi teman. Kamu setuju gak sama Haikal pendapat Haikal? Ada. Setuju. Semua setuju ya? Menurut saya sih awet dua-duanya. Kalau tidak ada kendala, tidak ada force majeure, tidak ada bencana, tidak ada kesalahan manusia, dua-duanya awet. Karena lampu pertama adalah nyala terus, sementara lampu kedua nyala hidup. Pasti awet dua-duanya. Tahu nggak kenapa? Karena lampu kedua pun nggak pernah mati, sebab nyala hidup. Saya tidak pernah menyebutkan nyala mati. Ini nyala hidup. Reza bingung dia. Udah jawab belum? Kamu belum bisa. Oh iya. Kamu nyambung kali. Kamu tadi setuju sama Haikal? Gak mau nih. Nyala hidup, yang satu nyala terus, yang satu lagi nyala hidup. Artinya dua-duanya nyala bersamaan, tidak mati bersamaan.
Nyala terus, nyala hidup, nyala hidup. Berarti kamu kurang konsentrasi. Maklum jam sih. Siap. Tidak apa-apa. Dapir. Ya udah pede aja mungkin setuju. Lewat. Itu mindset namanya. Orang itu kalau sudah nyala hidup, sana tuh nyala mati mindset. Oke ya, lampu lalu lintas ini sudah sempat dirangkai dan sudah jadi gitu ya. Boleh silakan berkumpul untuk melihat ke sini, tidak apa-apa. Nanti kita akan akses bareng-bareng gitu ya. Silakan berkumpul di sini. Ini lampu lalu lintas untuk para. Idealnya sih ada beberapa lampu gitu. Lampu di sini, lampu di depan dan sebagainya. Ini Faisal di itu aja, Faisal mana PKR? Ya. Disorot di sini nggak apa-apa sih. Jalan aja bentar nih. Ini hijaunya kurang nyala, kurang terang. Ini semuanya ini hijau nyala. Oke. Ini ya, ini untuk mode malam. Mode malam itu ya lampu kuning dia nyala kedap-kedip secara bergantian gitu. Mode malam. Stop. Oke. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengakses itu gitu ya. Ada yang bawa laptop berapa orang tadi? Ada 6 orang. Oke, yang lain silakan duduk, yang 6 silakan ke depan. Nah, yang bawa laptop yang siap silakan. Oke, silakan. Kita akan melakukan lelang orang. Kan kamu tuh harusnya ada berapa orang sih kalau nggak ada PKR? 13. Berapa? 35. Sisa ada 19. Berarti yang tentang PKR ada apa? kita 17. 17 bagi 6 satu kelompok 3 sampai 2 orang. Oke, kita akan pengelompokannya kita sistem lelang aja. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi cara melelangnya adalah nanti rival ngambil 1 orang, teman sekelompoknya gantian. Kita ngambil 1 orang, terus Dio ngambil 1 orang, Alisa 1 orang, nanti Rima 1 orang, kemudian Reza 1 orang, nanti dari Reza balik ke sini 1 orang. Oke ya? Oke. Silakan dari Reza dulu apa dari kamu dulu? Mau dari kamu dulu? Bukan boleh, orang saya nanya mau dari kamu, Reza atau dari rival? Gamsul. Oh, dari Reza dulu. Oke. Ini milik kan? Iya, 1 orang. Yang sudah dipilih nanti geser ke belakang ya, biar nggak dipilih lagi. Oke. Dapi. Oke. Lanjut, Rahima. Imam. Lanjut. Saya Anam. Ingat-ingat ya. Ram, geser Ram ke belakang. Ingat-ingat kamu kelompok siapa? Terus. Yasser. Pindah belakang saya. Lanjut. Ferijal. Lanjut. Isan. Lanjut. Nah, sekarang dari ini dulu. Dari lagi. Bil di belakang Isan Bil. Terus. Aryo belakang dari Gel. Belakang Dazaru. Terus. Alif belakang Haikal. Apanca sisanya RL. Silakan ngumpul berkelompok ya. Kelompok siapapun boleh. Berkelompok silakan. Oke. Yuk berkumpul berkelompok.
silakan laptopnya. Buka aplikasinya. Aplikasi cek programmernya dibuka. Aplikasi cek programmernya silakan dibuka. Dikonfigurasi dulu. Karena kamu nanti praktiknya atau sekarang akan mencobanya yang cek programmernya di PLC Omron N60, maka kamu pun bukanya konfigurasinya silakan di CP1E N60, silakan dibuka. Dan kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membuka dan memanfaatkan fitur-fitur di CX Programmer. Hari ini kita akan mencoba mengaplikasikannya kepada lampu-lampu ataupun indikator yang muncul yang akan kita manfaatkan di salah satunya di lampu lalu lintas gitu ya, yang ada di hadapan kita ini. Tapi lampu lalu lintas itu tingkat pemrogramannya sudah lebih kompleks, sehingga nanti kita belajar bagaimana dulu cara mengakses beberapa lampu dulu, lampu 1, 2, dan 3. Jangan semuanya dulu lah, gitu ya. Nanti secara bertahap kita akan mencoba untuk mengakses semua lampu di lampu lalu lintas yang ada 12 ini. Masih ingat pelajaran kelas 2 tentang sistem kendali kan? Oke. PLC ini dia menggunakan logika relay di elektromagnetik. Kalau kamu buka di buku waktu kelas 2, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bukunya nggak usah diganti, pakai yang kelas 2 saja, tidak apa-apa. Itu di sana ada gambar power dan gambar kendali untuk mengoperasikan satu motor, 2 motor, atau beberapa motor sekaligus, dan gambar kendali. Nah, logika relay itu berdasarkan gambar kendali. Hanya bedanya di sini dia disebut dengan ladder. Kita buka dulu lah, punya saya dibuka dulu. Ladder ini yang digunakan sebagai logika untuk pemrograman pada CX Programmer. Dan yang harus kamu ingat bahwasanya ladder ini sudah menjadi bahasa standar. Merek apapun PLC-nya, mau Omron, mau Schneider, mau Siemens, Mitsubishi, itu sudah berbasis ladder. Yang membedakan adalah pensimbolan di sini. Alamatnya sama, pengalamatannya sama. Yang membedakan hanya pensimbolannya. Kalau misalkan si PLC Omron itu diawali untuk input 0, output 1. Kalau Schneider protokol bahasanya adalah persentase. Nanti kapan-kapan saya bukakan yang softwarenya Schneider. Siemens saya belum punya softwarenya karena software Siemens itu lumayan lebih berat. Pertama fiturnya banyak, kedua cara kerjanya juga lebih lebih kaya gitu, cara kerjanya, kemudian lebih cepat, aplikasinya juga berat. Nah, yang sesuai untuk pembelajaran ya Omron. Tapi mau pakai Omron, mau pakai Schneider, mau pakai Siemens, pakai Mitsubishi, kalau kamu satu menguasai, pindah ke tempat lain penyesuaiannya tidak usah terlalu lama. Sama juga begitu. Dengan PLC ini kita bisa melakukan pemrograman banyak. Lampu lalu lintas salah satu contohnya, lift salah satu contohnya juga, eskalator, kren, kemudian mesin-mesin otomatis di industri, mesin packing, conveyor, semuanya dikendalikan oleh PLC. Kenapa? Sebagaimana disampaikan beberapa waktu yang lalu, PLC ini punya kelebihan. Kelebihannya adalah dia tahan terhadap perubahan frekuensi. Kenapa Pak? Yang mikroprosesor, mikrocontroller yang lebih murah tidak digunakan di industri, karena mikroprosesor dan mikrocontroller dia rentan terhadap perubahan frekuensi. Bisa terganggu datanya, udah mesin mati total. Beda dengan PLC, datanya tidak cepat terganggu dan dia bisa tahan terhadap perubahan frekuensi yang terganggu oleh instalasi power, instalasi tenaga gitu ya. Oke. Silakan dibuka buku SPE-nya untuk yang satu sistem kendali. Untuk job pertama waktu kelas 2, job pertama kelas 2. Silakan dibuka job pertama kelas 2. Itu kita akan belajar dari situ. Kita akan belajar dari situ. Job pertama kelas 2 itu kalau tidak salah itu menjalankan satu buah motor dengan
Motor 3 fasa dengan kontaktor magnet gitu ya. Oke. Kan begitu gambarnya kalau tidak salah nih. Saya menggunakan tanpa lampu indikator. Atau bolehlah menggunakan lampu indikator PB1, PB2. Pak itu terbalik Pak, NONC. Ingat kaidahnya selama MC. Selama urutan seri, kalau dia tertukar posisinya itu tidak mempengaruhi. Asal tidak ada sambungan apapun di tengahnya. Kalau di sini ada sambungan, ini nggak boleh tertukar. Paham ya? Ini kan posisi ini boleh, posisi di sini boleh, tidak ada masalah. 95, 96, ini F1 misalnya di gambar kamu. Kalau saya kasih tambahan lampu indikator boleh. Oke. Indikator hijau, kemudian dinyalakan oleh magnetic kontaktor. Tambah lagi indikatornya untuk lampu kuning, dinyalakan juga oleh MC. Ini 53, 54, ini 21, 22, ini MC, ini juga MC. Nah, untuk memanfaatkan PLC sebagai alat kendali, ingat PLC sebagai alat kendali, kita sudah belajar beberapa komponen yang mempengaruhi instalasi. Pertama adalah input, kedua adalah output. Oke, misalnya begini. Misal begini. Saya menyamakan dengan ini ya. Saya ganti ini dengan lampu lah, lampu merah misalkan. Lampu merah. Yang ini saya ganti dengan lampu merah. Misal begini. Saya punya logika seperti ini. Satu, keadaan awal lampu kuning on. 2, tekan PB1 atau push button 1, tekan PB1 kuning off, hijau on. Hijaunya on. Kemudian 3, tekan PB2 kondisi reset. Artinya balik ke kondisi awal. 2 aja dulu lampu yang kita manfaatkan. Nah, kita belajar di sini. Ada berapa input di sini? Di logika ini. Ya, ada berapa input? Ada yang tahu? Saya punya kesenangan nih. Saya punya logika begini nih. Ada berapa input di sini? 2. 2 apa 3? 3 apa 2? Siapa yang 3 tadi? Bill, kenapa 3 Bill? Apa saja? Pertama Ayo. lampu kuningin pertama nyala, terus button kuningnya mati, terus yang ketiga semuanya mati reset. Oh, itu proses. Harus dibedakan yang mana proses, mana komponen. Prosesnya ada 3 ladder benar, 3 urutan logika. Tapi komponennya itu berbeda. Berapa komponen input? Ada yang tahu? Tapi luar biasa, sudah bagus untuk menjawab. Siapa yang tahu? Berapa komponen input? Kelihatan kan? Berapa? Siapa yang tahu? Keadaan awal lampu kuning on, tekan PB1 kuningnya off, hijaunya on, tekan PB2 kondisi reset. Berapa input? Berapa output? 2. Input 2, Output 3. output 3. Berapa input tadi? Input 2. Input 2. Kamu inputnya apa saja? PB1 sampai PB2. Inputnya apa saja? Sama. Outputnya berapa? 3. 3 apa aja? Lampu kuning, hijau,
Dua. Oke ya. Harus dibedakan yang mana urutan proses, mana komponen. Paham ya? Bedakan. Berarti inputnya ada dua, output ada dua. Inputnya PB 1 dan PB 2. Outputnya kuning dan hijau. kuning hijau. Hijau. Oke. Lampu. Misal begitu, urutan logikanya ya sama aja dengan itu, dengan logika relay yang kemarin. Misal kebetulan instalasi ini saya masih ingat ya, masih ingat alamatnya. Jadi alamat untuk lampu hijau itu kalau tidak salah di input, sebentar, alamatnya untuk input PB hijau itu kalau tidak salah di alamat 01 PB merah. Untuk off ya, ingat PB merah di 00. Pastikan dan usahakan setiap kali kamu melakukan sebuah instalasi atau memasang satu instalasi dan kemudian memasang program, PB merah yang off itu adalah PB merah. PB untuk mereset kepada keadaan semula harus PB merah. Paham ya? Sementara untuk men-start adalah PB warna hijau. Alamat input, alamat out. Kalau tidak salah yang lampu hijau itu alamat outputnya 00 channel 00. Channel 00. Sorry, terbalik. Ya, channelnya 00 karena di situ menggunakan 3 channel N60. Channel 00 port 00. Yang kuningnya kuning channelnya sama 00 tapi portnya port 01. Kita coba menafsirkan atau menggambarkan dua logika yang di bawah yang ditulis kepada logika relay agar sesuai dengan keinginan yang diminta oleh logika relay ini dengan berbasis kepada logika yang saya tulis, logika manusia ditafsirkan menjadi logika relay dan menghasilkan rangkaian yang diinginkan. Contoh misalnya ya, kita buat dulu kondisi untuk reset. Duplikasi aja itu yang logika relay itu, yang waktu pelajaran kelas 2. Kita mulai dari PB1 misalnya. PB1-nya NO. Kita kasih PB1 NO. PB1 kasih logika NO di sini. Ya. Kamu boleh sambil bareng-bareng mengikuti PB1. Kemudian dikasih alamat ini sesuai. Kalau di situ cuma dikasih nama PB1, kalau di sini dikasih nama alamat. Alamat inputnya 01. Channel alamat input 0, channel 00, port 0. Yang hijau 1. Enter PB1. Kemudian lanjut tuh di logika relay NC input 0 channel 00 kemudian portnya yang merah 00. Oke, PB 2 enter. Nah ini yang juga kemarin didiskusikan yang angka 200 itu adalah memori internal. Kamu boleh sebetulnya pasang di sini tanpa memori internal. Misal kondisi awalnya itu adalah lampu kuning, hijau, lampu kuning on kan ya. Kamu pasang di sini dengan berbagai cara. Misal ini akan digunakan untuk lampu hijau. Lampu hijau ini keluarannya channelnya 00, port 0. Jadi satu output 00 channel 00 hijau dulu ya. Oke, lampu hijau. Lampu hijau. Jangan lupa pasang interlocking di sini. Yang lampu hijau, duplikasi aja itu. Cuman itu untuk menyalakan lampu hijau. Pak, kenapa lampu hijau yang ditulis pertama? Sebab lampu hijau ini kita maksudkan untuk menyalakan ini MC. Jadi ketika ditekan ini lampu hijau nyalakan gitu ya. Logikanya gitu. Lampu hijau itu ditekan akan menyalakan lampu ini kan? Tak gitu. Karena ini lampu hijau yang akan ditembak untuk nyala dengan logika, meskipun dia di logika kedua sebetulnya,
Cuman saya lebih senang kalau misalnya ini urutan logika, urutan logikanya. Kalau menulis saya lebih senang begini, kondisi awalnya seperti ini. Meskipun pada akhirnya, Pak, kalau sesuai urutan logikanya Pak, gimana Pak? Gitu. Misal begini, saya akan buat sesuai urutan logika. Saya akan buat sesuai urutan logika yang di situ. Sorry ya, kita hapus yang ini nih. Kita buat sesuai urutan logika biar kamu nggak pusing. Logika 1 apa? Keadaan Satu, keadaan awal lampu kuning on. lampu kuning on. Saya tidak tahu nih yang masuk ke lampu kuning inputnya apa, saya belum tahu. Pokoknya keadaan awal lampu kuning on. Pasti ada satu input yang di situ gitu ya. Sebab ini kalau kemudian contoh misalnya saya membuat di sini output langsung, itu akan error. Misal lampu kuning nih alamatnya port 01 10001 kuning. Dia error. Nggak bisa ya? Oleh karena itu kamu harus pasang dulu sesuatu di sini sebagai alat inputan. Apa itu? Kita belum tahu alat inputnya apa. Yang jelas kuning on pada saat awal. Oke. Alat inputnya misalnya NC. Saya belum tahu NC-nya. Kasih aja alamat sembarang dulu. 0000 terserah. TB2 misalnya, itu sudah ada. Lampu kuning kasih alamatnya C. Karena ini instalasinya sudah menyesuaikan alamatnya C. Kuning channel 00 port 01. 1 sebagai alamat output, 00 sebagai channel, 01 alamat portnya. Kuning, oke. Logika 1, Pak, logika 1 benar nggak? Cek aja sama kamu di sini. Cek. Kan? Disimulasikan. Klik. Logika 1 kuning nyala. Nyala nggak? Nyala. Berarti logika 1 terpenuhi. Oke. Logika 1 terpenuhi. Berikutnya, logika 2. Tekan PB 2, PB 1. Artinya kalau tekan PB1, lanjutan logikanya, kuningnya off, hijaunya on. Jadi si PB1 itu akan meng-on-kan lampu hijau sambil mematikan lampu kuning. Oke. Alamatnya PB1, lihat. Ini hardware yang terpasang ya. PB1 hijau di alamat 01. 0 sebagai alamat untuk input, 00 channel 00, 01 sebagai alamat port. Oke. PB1. Lampu hijaunya kita nyalain. Klik. Misalnya lampu hijaunya channel 1 sebagai alamat output, 00 channel, 00 alamat port hijau. Lampu hijau. Oke. Sambil dia mematikan lampu kuning. Artinya logika lampu hijau ini akan berkebalikan dengan lampu kuning. Kalau lampu kuning on, lampu hijau off. Kalau lampu hijau off, on, lampu kuning on. Kasih aja logika terbalik di sini. Klik. Yang lampu hijau itu akan memutuskan si kuning. Ya, alamatnya si hijau kalau memutusin si kuning gitu. Jangan lupa duplikasi itu fungsinya, interlockingnya kita duplikasi sesuai dengan gambar logika relay kelas 2. Kasih alamat lampu hijau. Oke. Ya, kita simulasikan. Ini baru 2 logika nih. Logika 1, lampu kuning on. Logika 2, klik. PB1 on kan. Lampu hijau nyala. Lampu kuning mati. Terpenuhi nggak? Terpenuhi. Ya, ini baru 2 logika. Logika ketiga, PB2 ditekan, maka akan terjadi reset. Diputus. Duplikasi lagi tuh logika relay itu. Kasih NC. NC-nya PB2 cek
Yang merah alamat portnya 00, channel inputnya 0, channel untuk I/O-nya 00, channel portnya 00. PB2. Oke. Artinya ini sudah tidak dibutuhkan. Ini sudah nggak dibutuhin. Pak, kalau tetap dipasang masalah nggak? Ini nggak masalah. Percaya nggak? Coba ya. Tapi ngapain juga kamu pasang-pasang ini? Karena ini sudah tidak dibutuhkan. Tadi kita pasang ini hanya untuk sekedar supaya kuning ini ketika dipasang tidak error. Paham ya? Sekarang kan ini sudah ada dipasang nih hijau. Dihapus juga nggak masalah. Tapi kalau kamu biarkan juga ada masalah. Tidak akan mempengaruhi. Yang akan membedakan adalah ketika nanti direset, kuning akan mati dulu. Selama itu direset, mati aja kuning. Dilepas baru on. Kita lihat bedanya ya. Kita lihat bedanya. Ini sudah benar rangkaiannya, sesuai kan? Direset. Kita reset. PB2 tekan balik lagi ke kuning. Ini akan kembali ke 0. Ini akan membedakan. Kalau kamu masang PB2 di sini, di situ PB2 dengan tidak masang, bedanya di mana? Kita akan coba lihat. Kita on-kan ini, kita transfer ke PLC-nya. Ada alat tekniknya nggak? Oke, kita transfer. Online kan? Oke. Online kan. Terus lampu hijau di stop. Oh, salah tadi. Konfigurasinya salah. Nah, ini konfigurasi ini perhatikan nih. Kalau kamu konfigurasinya salah, fail to connect to the PLC because the PLC types does not match. Gagal untuk koneksi ke PLC sebab PLC tipenya tidak sesuai. The connected PLC type CP1E-N60. PLC yang kamu tuju C60E60, tapi kamu project di CP1EN20. Gimana caranya, Pak? Oke. Biar tidak hilang, kita copy paste dulu ininya. Copy. Kita buka file baru. File baru. Oke. No aja. Kita konfigurasikan. Setting. Bahkan tadi saya nyeting N60 ya, apa N20? Salah berarti tadi saya konfigurasinya. Tapi untung salah. Biar kamu tahu salah. Pak, kalau salah tipe, soalnya kemarin ada yang nanya, Pak, kalau salah tipe masalah nggak versi? Nggak masalah, cuma nggak bisa transfer aja. Nggak bisa transfer aja sih. Oke, sudah. Kita coba komunikasikan antara oke. Kita transfer PLC. Lampu kuning nyala. Lampu kuningnya nyala. Kondisi awal. Ya. Kondisi awal lampu kuning nyala. Yang saya akses sebetulnya di sebelah sini. Lampu kuning nyala. Logika awalnya lampu kuning nyala. Kemudian kita tekan start yang hijau. Lampu hijau yang nyala. Kita stop ya. Ini lihat, perhatikan. Saya kan pasang PB tuh di ladder pertama, PB2 tuh. Kita stop. Truk. Kuning masih mati. Selama saya menekan ini kuning mati. Lepas baru nyala. Gimana bedanya kalau kemudian PB2-nya kita hilangkan? Oke, kita hilangkan. PB2-nya kita hilangkan. Jadi ketika di start nih ya, bedanya start. Boleh dilihat nanti tuh kelihatan kan lampu kuning. Ketika saya off, kuningnya belum nyala dia.
Kuning belum nyala. Ketika dilepas kuning nyala. Kalau saya menggunakan kalau saya hapus PB-nya, apa yang terjadi? Oke, kita lihat. Oke. Kita transfer ulang. Transfer ulang. Kemudian lampu kuning kondisi awal nyala, kita start. Hijau yang nyala, kita off. Kuning langsung nyala. Meskipun selama ditekan. Jadi logika relay itu satu, kamu memberikan simbol pada satu tempat ladder itu akan mempengaruhi logika yang diinginkan. Akibatnya akan terjadi seperti ini. Sama halnya nanti kalau misalkan terjadi konsleting, gimana caranya supaya terjadi konslet, mensiasatinya jangan begitu. Ada delay time misalnya di situ. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada pertanyaan? Oke, perhatikan. Nah, untuk latihan sekarang silakan kamu diskusi berkelompok. Saya punya proyek. Proyeknya adalah begini. Proyeknya begini. Kamu buat satu buah logika. Saya tulis logikanya. Diskusi per kelompok. Logikanya begini. Situ ada 3 PB. Hardware yang saya pasang. PB merah itu di alamat input 00. PB hijau 1 itu di 01. PB hijau 2 di 02. Outputnya lampu itu lampu hijau di channel 00, port 00. Kuning channel 00, port 00. Merah channel 00, port. Yang kuning tadi di port 01, yang merah di port 02. Saya minta kamu buat satu urutan logika. Dimana kalau kamu misalnya kondisi awal lampu kuning on, tekan PB2, tekan PB1, hijau on, kuning off. Kondisi awal ini, kondisi kedua ini. 3. Saat hijau on, PB2 tidak bisa berfungsi. Jadi kamu tekan PB2 itu nggak ada pengaruh apa-apa, paham ya? Maksudnya 4. Tekan PB3. Ini usahakan PB3 nya yang 00 nih, yang merah. Reset 5. Tekan PB2, hijau, merah on, kuning off. 6. Jika merah on, PB1 tidak berfungsi. Jadi PB1 ditekan-tekan pun tidak on. 7. Tekan PB3.
kondisi kembali reset. Logikanya begitu yang diinginkan. PB1 keadaan awal yang kamu buat, si lampu sesuai dengan alamat lampu kuning on. Tekan PB1, kuningnya mati, hijaunya on. PB2 ditekan-tekan, tidak bisa ngapa-ngapain. Direset dulu, baru PB2 bisa ditekan, yang merahnya on, kuning off, yang hijau tidak bisa di-on-kan sama sekali. Oke, silakan diskusikan teman-teman sekelompok. Yang bisa dan sudah berhasil membuat, silakan ke depan. Silakan ke depan. Gunakan laptopnya untuk presentasikan. Nabil, bisa Nabil? Nabil. Jangan ngelamun aja Nabil. Urusan rumahan dibiarin, bukan urusan Nabil itu mah. Yuk. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ayo dong ke depan lah. Boleh diolat-olat dulu di catatan, nggak apa-apa. Bisa kan? Itu alamatnya udah disediain kan? Saya baik sekali kan? Alamatnya disediain. Alamat masuk gimana? Alamat asli itu. Asli alamatnya sesuai dengan sini. Ingat, kalau kamu mau buka aplikasinya, kamu sudah sesuaikan sekarang N60 ya. Biar kamu langsung nanti memasukkan ke sini dan kita buktikan hasil kamu benar nggak sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Hah? Siapa itu di luar? Bilal. Bilal. Iya. Apa itu masuk sini? Bukannya PPKR loh. Pada ke sekolah ngapain? Oh gitu ya? Ngambil apa? Wih. Berarti saya harus tes tweet lagi biar ini. Ayo, siapa yang sudah? Ayo, yuk. Siapa yang sudah? Pemrograman ladder pertama itu selalu ada. Ladder pertama itu selalu ada. Di gambar pendaring ada tuh ladder pertama tuh, itu selalu ada. Jadi yang direkayasa tuh yang itu saja gitu. Misalnya saling kunci antara lampu merah dan lampu hijau. Tinggal pakai NC apa NO. Pertanyaannya NC NO-nya milik siapa? Itu doang. Rekayasanya begitu. Apa Bil? Beres belum? Bil.
kuningan hijau. Hijau itu di situ. Kan start berarti close. Sama-sama. Iya. Satu berapa tuh? Yuk, ayo. Ya, oke, hebat tadi. Ah, itu benar. Satu logika beres, simulasikan. Satu logika beres, simulasikan. Selalu begitu. Misalnya logika satu ini beres nih, simulasikan. Logika dua beres, simulasikan. Benar ya? Supaya sudah terlewat. Kalau untuk apa namanya logika yang tidak terlalu panjang bisa begitu. Level 1 ini Kemon. Oh, Reza, silakan Reza. Oh, ngecas. Emang ada di situ? Bisa apa enggak? Kenapa nggak nyala? Yang kedua Pak hijau yang enggak.
Oke. Perhatikan. Satu ladder itu untuk satu output. Satu ladder, satu output. Paham ya? Kalau satu ladder ada beberapa output, dia udah bisa. Kalau input boleh banyak, boleh kalau input. PB2 itu tekan PB1 hijau on. PB1 itu usahakan yang 01 alamatnya. 00 sebagai alamat input, 00 sebagai alamat channel, 01 sebagai lampu, sebagai PB hijau. Ada yang beres? Lampu hijau, cek alamatnya. Tuh lampu hijau, cek alamatnya berapa? Lampu hijau 01, 1 sebagai alamat output, 00 sebagai channel, 01 sebagai lampu. Kok kuning sih? Oh, hijau kan 00 ya? Sorry, hijau 00, bukan 01 belakangnya tapi 00. Oke, hijau. Nah, itu baru logika 2 tuh. Kondisi awal lampu kuning on, tekan PB1 hijau off, hijau on, kuning off. Karena kuning ini berlawanan logika dengan hijau, maka kamu harus memasang sesuatu yang akan mematikan kuning pada saat hijau on. Apa itu? NC-nya punya hijau. Nah, gitu loh. Ini kalau disimulasikan logika 1 2 terpenuhi. Oke. Kondisi awal lampu kuning on. Saya kemudian kasih logika 1 di hijau biar nyala. Logika 1 di hijau. Dan hijau nyala, kuning mati. Kenapa? Karena hijau ini mematikan kuning. Sebab hijau ini, kontak yang punya hijau ini yang punya si lampu hijau. Kalau lampu hijaunya lah si kontak yang encet pasti membuka. Ini dibuang aja, nggak perlu. Karena ini hanya untuk logika awal tadi. Yes. Oke, lanjut. Itu baru 2 logika. Logika 3. Ini pasti kunci nih. Jangan lupa. Ini ada interlock. Kamu jangan pakai yang ini buat membuat pengunci, tapi menggunakan ini nih pengunci itu. Nah, biar nggak bisa disambung lagi, capek-capek nyambung lagi. Itu. Saya kasih terus sampai logika 3 ya. Saat hijau on, PB2 tidak bisa ditekan. Oh, itu nanti. Karena yang lampu yang PB2 belum kita pasang, nanti diakhirkan. Loncat dulu ke tekan PB3 kondisi reset. Tekan PB3 kondisi reset. PB3 yang dimaksud adalah usahakan tetap lampu PB merah. PB merah itu alamatnya 00. Ingat, input itu diawali dari 0, channel itu diawali channel yang digunakan pada PLC ini 00, portnya juga 00 untuk lampu untuk push button merah. Enter. Oke. Nih. Tinggal 1 logika lagi sebetulnya, tinggal 1 ladder lagi kamu. Cuma ditambah 2 logika untuk mengunci hijau supaya tidak nyala pada saat merah on. Untuk mengunci merah pada saat hijau nyala supaya merah tidak on. Gitu. Kita kasih logika 1 di sini. Ada. Laptopnya sudah lag. Oh. Ini harus balik lagi ke 0. Ini di kondisi tekan PB3 kondisi reset. Oke. Balik lagi ke kondisi semula. Oke. Oh. Yang berikutnya tuh logika 6 sama 7. Logika 5 sama 6. Tinggal diduplikasi Mas yang ini, duplikasi. Yang beda adalah alamat. Nah,
Nah, saya kasih clue tuh, beberapa clue tuh. Yang beriset PB berapa di logika 56? Yang beriset PB berapa? Tuh. Tekan PB 3 kondisi reset. Tetap kondisi reset itu ditekan PB 3. Artinya apa? Yang ininya sama, yang beda adalah ini. Alamat ini diganti. Tuh. Hijau 1 sekarang diganti sama hijau 2. Gitu loh. Ininya jadi 2. Kalau kabinnya pakai Star 2. Star 2. Oke. Star. Star 2. Star 2. Ya, ininya juga sama. Dia menyalakan lampu. Oh, PB2 menyalakan lampu merah tuh. Merah alamat berapa? 6. Alamat merahnya berapa? Satu alamat output 00 channel. Merahnya alamat berapa portnya? 02. 02. Merah. Oh. Ini juga harus diganti karena penguncinya ngikutin yang merah. Tuh. Tinggal 2 logika yang belum terpenuhi. Pada saat hijau on, merah nggak boleh on. Ditekan-tekan PB2 itu nggak boleh. Pada saat merah yang on, PB1 ditekan-tekan hijau nggak bisa nyala. Nah, logika yang 2 ini gimana caranya yang mensiasatinya? Yo. Paling gampang yang tadi caranya. Ada yang mematikan hijau pada saat merah nyala, atau sebaliknya. Ada yang mematikan merah pada saat hijau. Bukan atau dan. Ada yang mematikan hijau pada saat merah nyala, dan ada yang mematikan merah saat hijau. Gimana ceritanya? Yo, siapa yang bisa modifikasi rangkaian ini langsung di depan, nggak apa-apa. Oh, Haikal, geser. Bisa? Ada. Haikal, kasih dikit. Aryo, bisa? Nazarul, Reza, Dabi, bisa? Yuk. Ada yang mematikan hijau pada saat merah menyala. Yang harus di stroke. Oke, kita masukkan ke ini. Tadi sudah dikonfigurasi N60. Sudah. Keluar dulu dari itunya, Pak, dari simulasinya, Pak. Oke, masuk di PLC. Sini. Transfernya, jangan dilepas itunya. Lihat proses transfernya ya. Lihat proses transfernya. Masuk lagi, ke itu biar ada MI-nya. Oke, silakan jangan dihalangin itunya. Nah, transfer. Proses transfer, 1 klik PLC. Seluruhnya. No. Itu simulator. Itu untuk simulasi doang. Balik lagi, klik dulu. Nah, simulatornya keluar dulu. Nah, oke, sekarang klik PLC. Open line. Kalau dia bisa terhubung bagus, berarti tidak ada masalah. Kayaknya bisa kayaknya. Terus pindah port ini. Nah. Bisa jadi tentunya nggak sesuai, nggak cocok. Oke. Tidak cocok semua. Ada berapa port itu? Dua ada kanan. Berarti ini butuh tembok ini. Asal. Siapa pelakunya? Bos Cika.
Yang lain udah ada selesai belum? Harus tambahan apa ini? Saya aja mas merahnya nggak bisa PP 2 tanya lain tapi PP 2 itu bisa tanya lain. Apa? Apa ada tambahan dari lain? Apa sabar itu dia. Nah, oke. Kita duplikasi aja yang punya itu ya, punya siapa? Punya Ihsan. Kita duplikasi. Ngomong Ihsan. Tadi apa ini? Merah. Merah ya? Oke, merah. Yang ini merah juga. Tuh, merah. Yang ini hijau. Oke. Yang belum connect, besok kita coba dikoneksikan itunya. Hijau. Kemudian kita coba PLC go online. Oh iya, ini aku lupa. Oke, kita online kan. Ini udah connect nih, transfer. Oke. Oke, sini perhatikan semua. Ini pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh kelompoknya Ihsan. Kondisi awal, lampu kuning on. Kita tekan ini. Kondisi kedua, lampu hijaunya on. Kuningnya mati, ditekan-tekan. PB ini nggak berfungsi sama sekali. Itu hijau nyala kan? Cuman tinggal terlalu ini aja. Harus di reset dulu, baru ditekan lampu merah nyala. Tekan-tekan PB2 nggak bisa. PB1 di reset dulu, baru bisa balik. Jadi logikanya sudah terpenuh. Semudah itu sebetulnya logika relay. Ada pertanyaan sampai sini? Ini bertanyain. Yang lain sampai mana? Kamu udah selesai? Bisa? Kamu udah belum? Apa aja? Udah selesai? Mana lagi yang belum? Yang sudah? Dia sama kamu ya? Sama kamu bisa. Belajar lu udah selesai? Dikit lagi, Pak. Dikit lagi. Masalahnya di mana? Yang lain duduk nggak apa-apa. Yang duduk kelihatan. Belum kunci, Pak. Kunci. Oke, udah ada nomornya di depan. Kelompoknya Bio. Belum bikin sama sekali. Oh, tadi itu kok. Wah. Belum ya, ada apa-apa. Oke, untuk berlatih di rumah logika, saya sudah menyiapkan di YouTube, ada di situ. YouTube saya itu ada mulai dari logika, urutan logika, sampai pemasangan instalasinya, sampai membuat software dan uploadnya, sampai pengujian. Kamu boleh di situ lihat, nggak apa-apa. Atau kalau ada misalnya saluran YouTube yang lebih bagus, yang lain, silakan diakses. Karena itu pembelajaran, tidak ada masalah. Apapun boleh dilakukan. Paham ya? Oke. Sebagai pertemuan terakhir hari ini, saya minta kamu untuk melakukan satu aktivitas. Silakan kamu refleksikan hasil pembelajaran hari ini dengan menyeken barcode di sini. Scan barcode. Juris. Biasa ini scan barcode ini maksudnya adalah kamu ngirim tiba-tiba ngirim duit di saya. Lumayan saya nambah. Juris. Phishing ini. Oh sebanyak-banyak lah, 20.000 juga nggak apa-apa. 20.000 juga nggak apa-apa, cukup lah. Yuk. Hah? Loading, ya. Di situ ada kasih jawaban singkat saja. Di situ juga ada refleksi di akhir. Silakan tinggal klik saja.
klik aja. Bagaimana cara kerja? Nah, ayo. Ya, itu untuk asesmen terakhir pembelajaran logika relay. Bagaimana cara kerja dari logika? Nah, itu ya. Oke, bisa? Kamu deket-deket amat. Bagaimana perasaan setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Oke, perhatikan. Oke. Harus benar. Option 5. Option Option 5. ngantuk gimana bu? Oke, udah semua? Udah tutup ya? Udah semua sudah bikin barcode-nya? Biar awet itu umur apa? Yang sendiri fokusnya. Oke, sudah dicoba tadi. Beberapa pekan ke depan pertemuan nanti kita akan coba tingkatkan kompleksitasnya dan mudah-mudahan bisa membuat pemrograman untuk lampu lalu. Terus nanti untuk alat robotik di industri kita akan coba melakukan pemrograman menggunakan PLC. Ada pertanyaan tidak ada? Terima kasih. Berapa menit? 125. Kalau yang tadi kayak laptopnya Dipal itu gimana pengatasnya? Maksudnya yang tidak connect? Iya. Kalau pertanyaan, kalau misalnya laptopnya tidak connect, ada beberapa kemungkinan. Pertama, portnya tidak support. Yang kedua, dia butuh software tambahan. Saya punya insya Allah software tambahan untuk diinstalkan ke laptop yang tidak support untuk komunikasi ke sini. Nanti kita install bareng. Yang tidak connect langsung kita timpa untuk software portnya biar bisa koneksi ke ini ya. Pada saat praktek masing-masing. Oke, sekian. Kalau tidak ada pertanyaan lagi selain dari anak pertanyaannya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.